yang kita masih di gedung kesehatan sehingga kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya tinggal jaga. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini berkah beliau untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, di sini saya akan membawakan susunan acara. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga doa. Yang keempat sambutan atau sepatah kata dari tuan rumah Bapak Yanto sebagai kepala sekolah SMK 4 Pandeglang. Yang kelima sambutan dari Buka CD yang dalam ini diwakili oleh edukasi bidang SMA. Yang keenam materi Indonesia tanah airku, padaku di sanalah aku berdiri, jadilah jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Selaku yang mewakili Ibu KTB pelaksanaan sekolah putra yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa kita ambil sesuatu yang bermanfaat demi percepatan pelaksanaan IKN di wilayah Kabupaten Pandeglang khususnya. Yang kedua tentunya kami mohon maaf apabila permintaan kami telah berkenan dan mungkin kondisi tempat yang kurang layak. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi makna dari pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu, barangkali nanti kalau ingin ke air di belakang kita ini nanti ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa salam terus ajmain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa buat Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan juga waktunya, yang sudah mengganggu mungkin. Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu di sini sudah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wawasan Kebangsaan dibuka. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara yang diselenggarakan oleh KTB. Tempat itu berdekatan dengan pusat kota gitu kan, tempat gitu kan. SMA 3 Pak, coba. Dan terdepan ya, generasi kita itu bisa memiliki, bisa memperlihatkan karakter terkait dari dimensi yang Bapak dan Ibu saya yakin sudah waris keseluruhan. Membangun budaya belajar secara mengajar dan merefleksi proses pembelajaran. Gambarannya bahwa seorang guru yang membangun budaya belajar itu, di mana kita sebagai guru mengajar di kelas itu dengan kebutuhan dilakukan melalui aktivitas. Yang pertama itu melakukan asesmen awal pembelajaran. Gambarannya seperti apa asesmen awal pembelajaran itu? Tentu perlu kita lakukan untuk mengetahui profil, minat, dan kesiapan belajar peserta didik sebagai dasar kita untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Ini cenderungannya adalah untuk mengetahui tingkat ya, pemahaman atau ini kesiapan di
siswa atau murid menceritakan bagaimana caranya. Silakan dikoreksi. Teman awal yang biasa dilakukan itu ketika materinya baru. Kemudian saya melakukannya dengan menggunakan soal pilihan ganda yang dikaitkan dengan level sebelumnya. Jadi karena saya waktu di SMA kelas 10 yaitu fase E, maka saya mengaitkannya dengan sifat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tandaan. Oh, boleh dengan kopi. Sekumpulan apa? Nah, ini tenaga pendidikan yang memiliki permasalahan untuk mencari solusi bersama. Salam Komunitas belajar itu adalah suatu komunitas yang dibentuk di satuan pendidikan yang memiliki visi dan misi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, mengembangkan permasalahan pembelajaran, kemudian untuk sebagai sarana dalam berbagi praktik baik dan sebagainya. Memang di dalam satuan pendidikan itu membutuhkan komunitas praktik, itu beda gitu. Atau sama-sama itu jadi sangat buruk, tapi berkelanjutan. Apa yang dibicarakan? Hal yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkat siswa. Belajar siswanya seperti apa? Memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Ini kan? Ya, ini mulai tadi. Untuk persoalan sendiri, kami di sini baru mengadakan hanya gurunya saja gitu Pak. Jadi karena yang saya tanyakan adalah bagaimana cara memberdayakan untuk tenaga edukasinya. Hanya sejauh apa kita harus melibatkan tenaga pendidikan dalam proses belajar tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah 17 Pak, dan kebetulan masih sama anak Bapak. Jadi kita akan belajar dulu baik. Baik, ini mungkin pada pembahasan kita ada sekolah penggerak dan sekolah bukan penggerak. Dari mana sekolah penggerak itu sudah lebih dulu melaksanakan kurikulum berdayakannya sama dengan pendampingan yang menurutnya sangat ketat gitu Pak. Nah, dan juga bukan dari sekolah yang mengatakan bahwa jangan sampai sekolah penggerak itu kalah sama sekolah yang bukan penggerak. Jadi mungkin bagi kami jadi tidak ada beban Pak. Ya, tapi bukan penggerak ini, bukan ya. Jadi untuk sekolah non penggerak kita tidak ada beban ya. Santai aja. Cuman saya ingin tahu juga Pak, setelah sekolah penggerak ini berjalan, untuk ukuran kualitas Bapak kan kita lihat dari hasil dari rapor sekolah Pak, hasil dari AMBK dan Sulunjang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sebagian dari saya, kemudian dan sama ini kaitan dengan tadi pembelajaran. Jadi ada komunitas dan berbagai. Nah, ketika kita sudah mulai dari itu, ketika kita bertanya dengan pada menteri bertanya ya, dan saya kembali ini berarti bukan bagian dari hasil makal ya. Jadi saya memperlihatkan dulu. Jadi mohon maaf adanya
kompetensi guru tadi sudah pemaparan sudah diberikan oleh Pak dan Dunia. Mudah-mudahan ada satu kekhawatiran saya Pak. Nggak apa-apa diperhatikan ya. Mudah-mudahan saya sampaikan nanti tentang beberapa. Jadi ada beberapa, tidak semua untuk beberapa datang ke saya setelah menerima sertifikat keguguran. Jadi keguguran itu belum apa-apa. Karena kan datang ke saya itu ada mimpi dia kerja jadi keguguran nih. Aku mau gini. Oke, jelaskan ke saya. Bukan begitu datang ke saya juga pengen jadi penguasa. Saya menggabung. Ada datang ke saya, khususnya nggak jadi kepala sekolah, saya jadi pengawas. Jadi saya yang mulai yang ajarnya, atau boleh mau menangkapnya, jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Punten ya, nanti Bapak Ibu Guru semua, yang saya inginkan setelah kegiatan ini, ubah mindsetnya. Karena nanti jadi kepala atau jadi pengawas itu ada kompetensi lainnya yang harus ada tahapannya. Tidak untuk jadi punya sertifikat untuk jadi sekolah enggak. Saya tadi dipanggilnya ke Dana, ada kabar baik. Mudah-mudahan itu. Mungkin itu saja. Selamat mengikuti Bintang. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan tadi juga pastinya salah juga ya buka acaranya. Malam sudah nenek-nenek. Saya itu kalau saya baru nenek, kalau bukannya cucunya udah tua Pak. Jadi nenek-nenek. Kalau saya baru nenek, cucunya baru satu. Jadi mohon maaf tadi harusnya kegiatan untuk besok. Ini kita itu di akhir tahun anggaran ini regulasi kita yang memperhatikan. Aspek positif substantifnya untuk apa? Untuk perbaikan belajar. Jadi untuk nilai itu kan memutuskan siswa sedang berhasil atau belum ya? Hanya untuk perbaikan Pelajaran. Lalu untuk nilainya itu jadi apa? Asesmen sumatif. Gitu ya. Jadi apapun ya yang dijadikan nilai rapor kemudian nilai belajar itu hanya satu. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu bisa asesmen sumatif akhir materi, asesmen sumatif akhir fase, gitu ya, akhir fase, atau akhir tingkatannya. Ya, sehingga mungkin kalau kelas 11-12 dalam satu fase ada kemungkinan ada pertimbangan kenaikan yang kelas 11-12 itu agak beda ya. Karena fasenya nyambung di satu fase. Oh ya, berarti sudah tak seperti ini. Jadi tidak ada lagi anggaran untuk penilaian akhir semester, tidak ada lagi anggaran untuk penilaian akhir tahun, tidak ada lagi anggaran untuk ujian sekolah, apalagi anggaran untuk ujian dengan semester. Terkait dengan pelaksanaan IKM yang nanti kita bayar, yang bukan sekolah unggulan, ya kan yang diglobalkan oleh sekolah itu diatur oleh kurikulum ini sekarang sudah dikembalikan kepada guru. Jadi penilaian harian itu nanti akumulatifnya itu akan dijadikan sebuah penilaian akhir yang pada waktu juga bisa dijadikan sebagai penilaian dari jadi sudah tidak ada Pak. Saya 17. Ojek 17. Oh 17 boleh kurikulumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya itu Bapak pengawas dari SMA Putra memang untuk dari kemarin ya Pak, kemarin diajaran ya terkait dengan ujian sekolah. Memang kalau mengacu pada peraturan nomor 21 tahun 2003 ada lagi kan tadi adanya formatif dan sumatif. Nah di kemarin juga makanya ada edaran yang sampai penggantian nama gitu ya. Ujian sekolah jadi asisten sumatif, asisten sumatif akhir tahun, asisten sumatif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ari dari SMA Negeri 9 Pandeglang. Mohon maaf kawan-kawan dari swasta, saya mendahului terkait persoalan Permendikbud ini, ya Pak, Permendikbud 21 tahun 22. Hal yang saya pahami sebetulnya esensinya sebetulnya bagaimana cara guru mengetahui siswa sudah belajar. Nah, caranya itu kan kalau dulu dengan ujian, kalau sekarang namanya asesmen, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sebenarnya esensinya adalah situasinya di mana kita mengukur cuman persoalannya dalam aturan ini saya pahami boleh dilakukan oleh masing-masing guru walaupun waktunya tidak bersamaan, yang penting selesai tujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran. Sebetulnya menurut saya dilaksanakan atau tidak ujian akhir itu bukan persoalan sebelumnya, cuman bagaimana setiap sekolah itu memastikan bahwa semua guru itu sudah melaksanakan ujian sumatif. Ketika di sekolah saya, ketika di sebuah sekolah misalnya guru-guru ini di sekolah tersebut ini tidak dapat memastikan nih apakah guru-guru ini betul nih melaksanakan sumatif, karena instrumen yang dilakukan kita nggak punya, gitu Pak. Saya pernah meminta guru-guru untuk mengumpulkan nilai persetujuan pembelajaran, tapi itu sulit karena saya tidak tahu juga kapan mereka mengadakan ulangan. Makanya pertimbangan itulah mungkin Pak, kalau menurut saya masih perlu dilaksanakan asesmen secara bersamaan. Saya haruslah bukan ujian, tapi asesmen secara bersamaan yang itu mungkin akan menciptakan nuansa. Yang pertama, nuansa buat siswa paling tidak seperti belajar Pak pada minggu itu kan baik, dampaknya positif. Mereka mempersiapkan diri. Kalau tidak ada nuansa itu saya yakin, apalagi ada guru yang memang ulangannya dan kasih tahu belajar apa enggak mereka. Minimal dengan ada asesmen secara bersamaan, kalau kita tidak boleh mengatakan itu ujian, asesmen secara bersamaan lah. Paling tidak ada nuansa yang tercipta. Yang pertama, siswa akan belajar pada minggu itu. Kemudian yang kedua, penertiban nilai dari guru-guru itu akan ada. Saya dari SMA tahun. Begini Pak, ini lebih ada bingung ya Pak ya. Itu kan di agenda di daftar itu kan nanti tertera nilai yang asesmen formatif Pak yang kalian nilai selanjutnya. Tadi kalau misalnya kita tidak melakukan asesmen di akhir semester Pak, itu kan berarti setiap guru dia harus mempunyai asesmen formatif yang entah per KD atau per MP gitu Pak ya. Pertanyaannya ini di sekolah saya Pak, apakah saya harus periksa dan nilai setiap guru sudah mengisi, atau ternyata ketika bulan November ini, bulan depan, atau masih kosong gitu Pak. Jadi pertanyaannya kalau tidak dilakukan asesmen di akhir semester itu guru dari mana, apakah diterima atau bagaimana nantinya gitu loh. Takutnya begitu Pak ya. Tapi memang ada beberapa guru yang terlihat nilainya perkaderan, mungkin per muka atau perkaderan saja Pak. Itu tertera nilai. Sekiranya guru sudah cukup untuk melaksanakan sumatif akhir setiap materi, maka mungkin tidak perlu lagi nanti ada asesmen akhir semester. Tapi bagi guru yang masih merasa memerlukan untuk mengecek kembali hal tersebut, maka masih dimungkinkan untuk diadakan asesmen akhir semester. Ya, sehingga kemungkinan nanti akan melaksanakan asesmen akhir semester ini. Tapi opsional bagi guru yang masih membutuhkan pengecekan ulang terkait pencapaian hasil yang pertama. Kemudian yang kedua terkait asesmen akhir semester untuk penentuan lulusan. Biasanya nggak bisa dibuka dalam pembelajaran asesmen. Kalau sudah bisa kelulusan dapat berdasarkan program sumatif yang dapat dilakukan dengan bentuk tes tulis, tugas untuk performa, portofolio atau kombinasi. Penilaian pencapaian hasil belajar terdidik untuk lulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar terdidik. SMA 10, SMA level 2,
kemudian beberapa sekolah seperti level Terima kasih Bapak untuk sharing di sini SMA 2. Alhamdulillah sudah tidak ada sumatif akhir atau TS atau ulangan semester atau tahunan itu sejak semester genap tahun pelajaran 2022-2023 semester genap. Jadi tahun kemarin itu sudah tidak ada. Yang ada hanya sumatif. Hanya kebetulan di akhir semester itu kan semua guru mengambil nilai sumatif. Jadi minggu-minggu sama-sama mengambil nilai. Nah, untuk bentuknya itu diserahkan kepada gurunya masing-masing. Ada yang membutuhkan waktu 1 minggu, ada yang membutuhkan waktu 2 minggu, tergantung dari teknik dan bentuk sumatifnya. Kalau misalnya ada yang praktik itu mungkin membutuhkan waktu 2 minggu, ada yang project, ada yang lisan, dan ada yang tulis, ada yang portofolio dan lain-lain. Jadi semua bentuk itu diserahkan kepada gurunya masing-masing. Kemudian karena ketika bentuk sumatif itu dibebaskan dalam satu waktu yang bersamaan antara seminggu sampai 2 minggu, maka beban anak itu teks ulangan yang tulis semua, baik itu PG maupun esai, karena di sini ada yang praktik, ada yang project, itu bebannya lebih berat. Maka agar memperingat sumatifnya itu kolaboratif. Misalnya ada 2 mapel melakukan penilaian sumatif secara bersama-sama. Misalnya bahasa Indonesia dengan biologi. Tentunya dengan PP yang beririsan. Ketika biologi itu membutuhkan laporan akhir penelitian itu sebagai sumatifnya, maka bahasa Indonesia akan menilai dari penulisannya. Boleh berdasarkan penilaian tertulis, tidak tertulis, untuk lainnya berdasarkan dan pakainya. Tentunya salah satunya Pak, portofolio. Dan di kita waktu itu sudah ada SMA yang melakukan itu. SMA negeri 3 Panggilan, SMA 3 ketika ujian sekolah saja masih ada, sudah bentuknya portofolio. Itu tidak ada lagi ujian bersama. Jadi masih berpikir dengan paradigma yang lama. Nah, kurikulum mereka itu salah satunya apa? Untuk transformasi pendidikan, termasuk transformasi pembelajaran. Di dalamnya ada transformasi asesmen tersebut. Termasuk itu. Jadi sebelum ujian sekolahnya digunakan, itu tadi ada regulasi digunakan. Di antaranya untuk nilai biasa itu ujian sekolahnya dari bentuk foto. Dia bisa gunakan orang yang malu. Guru juga hanya ada mindset itu. Akan mindset kalau lama baru gurunya yang paling apa? Pembuatannya gimana tuh? Jadi betulnya bukan kayak gitu yang sekarang. Karena membuat tangganya, karena itu materi terbentuk yang dibutuhkan. Ada beberapa kelompok satu langsung bisa mengedit kelompok. Tapi ada beberapa anak yang sampai selesai tidak bisa apa-apa. Gitu kan? Ketika sudah duduk lagi gitu kan, kamu tuh yang bilang tuh bahwa ini sudah selesai, kamu kok belum bisa passwordnya lupa. Kalau passwordnya lupa, bisa belajar. Berarti kan itu kemampuan hukum. Ada bagian teman-teman di satu itu menganggap perangkat berdasar sebagai sarana kami. Sekarang mungkin teman-teman itu juga seringkali menarget guru itu sama-sama harus selesai satu semester mengumpulkan perangkat belajar. Karena kalau sendiri targetnya satu semester, target betul-betul bertahap gitu ya. Sehingga saya membuat mereka. Kalau guru hanya menentukan kebutuhan administrasi saja, mereka mencari tangga itu hanya sekedar motivasi tanpa melihat isi resensinya.
akibatnya karena dari itu kita punya hanya buku paket saja, artinya di buku ada apa dianggarkan. Ya. Sekarang yang sampai melakukan analisis mulai misalnya sanksi 1 2-nya apa, pasal kontrolnya apa, pengaman yang dilakukan keputusan ada, sampai sekarang mulai dari asesmen awal hingga asesmen formatif maupun formatif. Nah, saya kadang mendokumen itu karena waktu memang sangat kurang ya, karena saya pengalaman kalau saya merancang perangkat satu dosen pembelajaran yang mungkin ada beberapa teman itu kadang 1 hari nggak bisa itu 1 dosen pembelajaran. Kami pikirkan mulai dari pengembangan persiapan, kemudian membutuhkan alat apa, sampai kita membayangkan tahapan-tahapan yang detail ya, kira-kira biar anak itu bisa sampai tahap paham tanpa harus kita banyak menjelaskan. Ya, tapi kita merancang sesuatu kita dan memang merancang siswa sampai tahap memahami walaupun tidak utuh ya, karena kita kan melengkapi kurang informasi yang ada. Sedangkan banyak guru-guru ngajar mungkin lebih dari 30 jam ya pengawasannya. Betul ya Pak? Iya. Dan kemampuan awal. Kalau berbicara minat dengan profil itu bisa diwakilkan dengan asesmen di awal tahun yang bisa dilakukan secara kolektif oleh dekan antar sekolah. Sedangkan untuk kesiapan belajar itu murni perlu kita lakukan secara mandiri oleh guru mata pelajaran. Karena yang dengan tabel yang tadi Bapak sudah sajikan, nah lebih panjang ya untuk beberapa waktu, untuk beberapa materi. Untuk yang mengimplementasi, rata-rata mereka akan secara otomatis memahami materinya gitu. Ya, misalnya bagaimana sih tentang bola, maka secara otomatis dia akan memahami tentang itu gini gitu. Tanpa kita meminta mereka memahami, mereka akan menyampaikan itu akan secara otomatis. Nah, kemudian yang menganalisis juga sama. Di dalam KKO pun materinya sama, hanya seberapa luas kemudian siswa tersebut mampu memahami materi tersebut. Ya, terima kasih kita Oke, apa lagi? Jadi mungkin perlu waktu lain ya, kita membahas itu Oke, ya Pak. Kepada Ibu yang bingung ini, siapa yang sudah membaca panduan fakta mata pelajaran dan asesmen guru-guru? Siapa yang sudah baca? Panduan pelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh KSP itu yang sudah direvisi oleh Anda tidak akan ketemu sana. Mungkin pakai taksonomi yang lain, taksonomi yang lain ada langsung berpikir metodologi itu seperti apa. Kalau tujuan pembelajarannya di situ, saya juga berikan pengertian metodologi langsung. Jadi panduannya sudah lama, tapi baru itu. Kalau misalnya nih gurunya ceramah, itu tidak ada sesuatu kelompok yakin siswanya paham, yakin siswanya bisa. Kan jumlahnya memang lebih tinggi. Teman-teman yang ketika ngajar itu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya tidak disampaikan, kira-kira yang anak, oh kalau setelah ini pasti kegiatannya, setelah ini kegiatannya sampaikan. Dengan itu perlu nggak menyampaikan manfaat dari yang dipelajari supaya bermakna pembelajarannya. Ketika belajar terus, tahu nih kenapa belajar terus, perlunya apa, manfaatnya apa. Kita banyak yang lupa dulu. Fokus pada tujuan pembelajaran. Menurut kita jelas. Kemudian itu ada mengerjakan klasifikasi tumbuhan yang lain, kira-kira akan juga menyampaikan
Berpati menyampaikan poin berpati adalah berpati menyampaikan demonstrasi atau promosi. Oke, terus yang kedua, observasi keterlibatan murid. Jadi kalau sudah kerja kelompok, jangan makan duduk di ruang guru, keliling. Kenapa? Mungkin ada kelompok yang macet, kelompok ada yang perlu bertanya dan semacamnya. Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Yang kita bilang. Oke. Dalam perencanaan, gitu ya. Ketika kita membuat KKPP, sudah dilibatkan ke anaknya. Yang mana? Maju bersama, hebat semua. Yang mana? Maju bersama, hebat semua. Yang mana? Maju bersama, hebat semua. Terima kasih semuanya aja yang belum ada video data paling tidak kegiatan di tubuh kita ya 20 orang dan 20 orang terima kasih.